Allahu 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 Allah Allahu Allah. Sidang jemaah yang terhormat, manusia di atas nama manusia tidak ada yang menginginkan kekurangan kalau ada yang sifatnya lebih. Dan tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan yang bahawa dia akan ketemu dengan barang yang mudarat kalau masih ada peluang untuk bisa lepas daripada hal tersebut. Penyebab tersebut adalah disebabkan karena manusia itu di samping Allah menyimpan apa yang telah disimpan di dalam jasad manusia, Allah menyimpan dalam tubuh manusia asal dia manusia, iaitu sifat nafsu. Quran bicara innan nafsa la'ammaratun bisu. Apa itu nafsu dan bagaimana fungsi dan kerjanya? Haddun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun wa haddun nafsi fi ta'ati batinun khafiyun. Kita ulangi. Haddun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun wa haddun nafsi fi ta'ati batinun khafiyun. Nafsu itu adalah merupakan suatu makhluk yang Allah nyimpan di dalam jasad insan. Dia adalah ingin mendapat bahagian. Maka bahagian nafsu itu adalah apa? Adakala bahagian nafsu pada mengerjakan barang yang diperintah, adakala adalah mencapai bahagian nafsu di dalam melakukan barang yang terlarang. Artinya, nafsu itu adalah yang diinginkan oleh nafsu mendapat keuntungan. Tetapi Allah menyimpan keuntungan terlepas daripada ia dengan tidak. Mendapat keuntungan terlepas daripada benar dengan salah. Itu adakala keuntungan itu mendapat pada kerja maksiat, bagaikan ada keuntungan pada mengerjakan taat. Demikian pula kerugian. Itu juga pasti akan terdapat dua tempat. Adakala kerugian itu adalah mendapat sesudah kita lakukan barang yang salah dengan aturan hidup, adakala terdapat kerugian dengan kita lakukan barang yang salah dengan adalah berhadapan memandang kepada sesudah meninggal. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, lalu nafsu itu memberi kedudukannya oleh pandangan dalam pandangan Islam dan pandangan hukum bagaimana? Inilah yang kita bicarakan dan kita baca tadi. Haddun nafsi fil maksiyati zahirun jaliyun. Keuntungan nafsu yang tercapai dan didapati pada mengerjakan maksiat. Kenapa kadang-kadang nafsu mendorong orangnya dan mendorong manusia untuk mengerjakan sesuatu? Adakala nafsu itu mendorong untuk mengerjakan yang salah, dan adakala nafsu itu kadang-kadang yang sudah baik mendorong kepada kerja taat. Kerja salah juga akan mendapat keuntungan dan kerja taat juga akan mendapat keuntungan. Tetapi kenapa keuntungan yang terdapat pada pekerjaan yang taat agak sedikit lambat? Tetapi sebalik, kalau memang keuntungan yang terdapat dalam mengerjakan barang yang salah, itu memang manusia itu cepat. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, dikarenakan itulah penyebabnya. Nafsu itu mencari keuntungan dan mencari dia enggak mau tidak ada kebahagiaan. Dan tidak ada bahagian enggak mau dia. Tetapi mendapat kebahagiaan dan mendapat adalah keuntungan nafsu pada mengerjakan maksiat itu jelas. Zahirun jaliyun. Nampak. Hari ini kita lakukan pencopetan harta orang. Jam nanti kembali uang masuk di kita punya kantong. Hari ini kita kerjakan barang yang salah. Hari ini pula kita mendapat keuntungan. Asal barang salah itu lolos daripada hal yang tidak baik. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka dengan kerana demikian, kalau istilah kenapa malah pada mengerjakan taat, padahal di ujung taat itu ada bahagian.
Dan kenapa cepat mengerjakan maksiat? Padahal di ujung maksiat itu juga ada kebahagiaan. Dikarenakan karena adalah keuntungan yang terdapat mengerjakan maksiat itu adalah zahirun jaliyun, cepat nampak. Tak cok atragap, tak cok lam kantong dia ita mangpeng. Tak pengegap, tak pengut laju lampai dan dia menepeng. Tak lakukan buat salah tiga ngada buat salah tiga nganyan bertemu senang nak. Umpama melakukan curang perzinaan, kenapa cepat? Karena sambil kerja dia merasa puas. Para hadirin sidang jamaah terhormat, karenanya nafsu cepat melakukan keuntungan walaupun barang itu adalah salah. Tetapi mengerjakan taat itu juga tidak akan luput keuntungan. Keuntungannya 110, 170, 1,700 sertulah nihayatalah. Allah menjanjikan kalau melakukan kebaikan, kalau satu man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asyara. Sekali kamu berselawat kepada aku, kata baginda Nabi, Allah akan 10 kali meminta doa dan ampunan kepadamu. Kalau demikian, kenapa lebih agak sedikit lambat? Karena keuntungannya itu adalah batinon khafiyun. Artinya, keuntungan yang mendapat dalam baca selawat ni gak spontan. Dalam telawat kali, ubinaraya menumpak pahala nadik. Tetapi dia adalah khafiyun, tersembunyi, esok lusa baru dapat. Kemudian adalah keuntungan jual beli. Jelas-jelas yang dapat keuntungan. Modal 10, jual 50. Modal 10, jual adalah 100. Modal 10, kadang-kadang jual 1,000. Kenapa manusia itu adalah ramai-ramai mencari di mana jualannya banyak untung? Karena keuntungan itu langsung dimiliki dan diterima oleh manusia. Nafsunya senang. Tetapi adalah salah satu daripada muamalah dan berjual beli dengan Allah. Dan antara lain umpamanya, siapa yang lakukan kurban kepada saya, bukan saya yang temti kerben, maka neberah li Tuhan, tetesan darah yang itibit bak taku kerben, sadup ngana pampun boleh bak decat. Pada nala kira-kira dosa yang ada pada tubuh manusia, sejumlah dosa itulah bagaikan ubina bulu yang dosa pada tubuh Allah mengampuni. Tetapi kapan nampak ampunan Allah? Tidak akan nampak. Maka karenanya pakal lebih bagah bak buat maksiat yang sip jai laba sa tri bem tena-tena buat. Pakal yang kira-kira orang yang mampu napeng yang belum maksiat. Tetapi kita punya orang yang melakukan korban, kenapa enggak begitu cepat mau? Dikarenakan karena keuntungan korban itu besok dapat hari kiamat. Sedangkan keuntungan satu modal jual 100 juta itu adalah sekarang dapat modal. Maka karenanya nafsu lebih cepat terpanggil kepada mengerjakan maksiat ketimbang kepada mencari keuntungan dalam mengerjakan taat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian yang kedua, wahaddun nafsi fit ta'ati adalah itulah khafiyun, lagi adalah batinan. Sedangkan yang kedua adalah haddun nafsi fil maksiati zahirun dan kemudian jaliyun. Berkesimpulan, apabila kita mengerti yang bahwa nafsu itu enggak mau kerja barang salah. Kenapa enggak mau kerja barang salah? Kita yakini dan percaya betul kita dalam satu ruangan mengerjakan salah, tetapi di pintu ruangan telah ditunggu oleh orang yang akan sekat kita kerja salah. Datang dalam sebuah rumah dah buat salah, yakin bak pintu rumah na urun preh dia buat salah drop. Maka kesalahan itu dengan tiba-tiba dengan waktu yang tidak begitu lama berhenti, bubarlah. Baik berbuat dia salah kerana bak pintu pakai preh drop. Lalu kita berangkat tidak melakukan salah. Kenapa? Karena azabnya ada spontan. Begitu keluar langsung tangkap. Maka adalah mungkar itu pada waktu itu tidak akan terjadi. Tetapi para hadirin sidang jamaah yang terhormat, Allah melarang ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kenapa juga manusia itu melarang dan menjaga dan mengerjakan barang salah? Karena apa yang Allah katakan tidak boleh nanti diazab, azab itu adalah merempak azab bak buat salah, kan tibik bak salah, nedrap oleh malaikat. Kita keluar daripada salah, malaikat tidak adalah menjemput dengan spontan. Tetapi apakah tidak ada malaikat yang jaga? Malaikat kiraman katibin, semuanya tetap manusia itu ada. Dan tugas mereka itu apa? Dia akan menulis segala sesuatu yang kamu kerja. Oleh kerana dia nak tulis le malaikat hana nedrap tu biar maksiat, maka maksiatnya empih walaupun nama malaikat ini hana makut. Karena dia itu adalah khafiyun batinon, enggak nampak. Tetapi kerja buat salah depres le polisi bak pintu, lam tempatnya hana jadi salah, paling-paling minah polisi le.
Oleh kerana demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah kira-kira letaknya nafsu. Siapa asal orang punya nafsu? Karenanya kita punya nafsu dan kita punya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah bagaimana yang kita kerja sehingga adalah teknis dan tata cara kerja di dalam aturan agama diatur. Yang mana yang lebih berat, yang mana yang bedih kira-kira nafsu agak kurang mau, itulah yang bagus. Kalau Quran bicara, apa bicara Quran? Apabila barang yang kamu sangka barang itu adalah khairan, tetapi kadang-kadang di situ adalah benda itu tidak baik. Wa asa an tuhibbu syai'an, kamu senangi, kadang-kadang itu syarrul lakum. Karenanya apabila satu dan dua, satu pekerjaan agama begini, satu pekerjaan lagi agama bukan begitu, tetapi lebih berat satu daripada dua. Yang mana yang sebenarnya yang baik, yang lebih berat? Bak buat agama ban dua pujit, menawajid, medejid, dah tercau, dah ngambrak nafsu. Umpama dalam pandangan hukum Islam kita salat ada rukunnya, ada sunat hayahnya, dan ada pula sunat yang menyangkut dengan abadnya. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam pandangan kita sunat membaca Allahu Akbar kabirah hingga akhir. Tetapi itu memang berat. Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah itu ringan. Kebanyakan kita adalah begitu, Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, waladdallin. Jarang kita baca Allahu Akbar kabirah. Kenapa? Karena kita anggap itu sunat. Tetapi ketahuilah yang bawah yang jarang kita tidak mau karena itu sunat. Berat kita lakukan, tapi disitulah yang banyak keuntungan. Lalu akhirnya kebiasaan innaka ghafurur rahim dengan innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid, assalamualaikum. Tapi kira-kira ada ujung lagi tambah-tambah doa. Padahal mana yang berat? Lebih berat sampai adalah ujung. Maka dengan karenanya, kenapa memang harus salam innaka hamidum majid? Karena itulah yang ringan dengan memang bawaan kita. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apalagi kita telah mengalami dan telah setiap tahun hampir kita lihat barang-barang yang telah terjadi. Memasuki bulan suci Ramadan, jarang yang baca dan cara laksana salat tarawih dengan kira-kira bismillah, alhamdulillah, setiap adalah ujung ayat akan berhenti. Tetapi kebanyakan bismillah, alhamdulillah, satu nafas, waladdallin. Itu kebiasaan. Apakah salah? Tidak salah. Kenapa tidak mau berhenti? Karena kalau memang bismillah, waladdallin, 45 menit selesai wirid. Selesai adalah witir. Tapi kalau dihentikan berhenti setiap ayat, mungkin 1 jam setengah. Maka 1 jam setengah dengan 45 menit, pilihlah 45. Karena itu lebih ringan dengan nafsu. Menggambarkan itu kurang baik. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila ini memang kita telah ukur nafsu, kita mau pilih yang mana? Padahal nafsu itu tidak ingin kalau ada laba 10, laba 15, milih 10, tidak ada. Kalau memang dia mendapat keuntungan yang sedikit, mendapat keuntungan yang banyak, secara nafsu enggak mau dia yang sedikit, mau yang banyak. Tapi kalau mau yang banyak, kenapa harus memang kita enggak mau kerja? Itu penyebabnya enggak mau kerja padahal itu lebih banyak, dikarenakan karena yang banyak itu enggak nampak. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kembali kepada cara supaya nampak bagaimana. Allah menjadikan insan diatur dua. Yang pertama, Allah menyimpan pada manusia itu adalah alat melihat yang nyata. Dan yang kedua, Allah menjadikan manusia juga dalam tubuh manusia menyimpan alat melihat yang tidak jelas. Alat melihat yang nyata adalah dengan mata kepala. Sedangkan alat melihat barang yang gaib itulah dengan iman dan dengan mata iman yang ada dalam dada. Seorang yang punya mata kepala, apa yang bisa dilihat? Apa yang nampak? Karena mata kepala benda hisi yang bisa melihat hisi. Tanpa adalah mata dalam batin, maka orang itu tidak akan bisa melihat dengan batin. Contohnya apa? Kita kira-kira punya mata kepala, yang bisa kita melihat adalah tai ayam. Kalau punya mata kepala hanya yang bisa melihat tai ayam yang kena dan ada di lantai rumah, karena itu yang kita lihat. Maka karena mata yang ada, yang bisa melihat tai ayam. Lalu kemudian asal tai ayam itu hilang, maka dalam artian sudah indah dan sudah bersih rumah. Tetapi yang punya mata hati bukan hanya tai ayam yang nampak dan kan lemah yang lemah di mata. Tetapi yang nampak lagi apa? Apa yang ada di dalam benda itu. Manok yang dih buat mata, kan manok dih, lam manok na barang nak. Kemudian adalah iyak yang dih, kan iyak yang dih, lam iyak na barang. Apa yang ada di dalamnya? Dalam tai ayam ada najis.
Tetapi melihat najis itu apa najis? Amrun ma'nawiyun. Najis itu satu pekerjaan yang maknawi dia. Tangi yang hana rupa, daga hana rasa, tadengar hana suara. Jihna. Ngan pedeh najis. Deh najis ngan iman hati. Deh iman ngan mata. Kalau demikian rumah yang enggak punya sinar mati, hanya punya sinar mata, sama dengan iman baru mau hana, tapi najis hana kada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Apabila inilah kita harus maklumi. Apabila kita enggak punya sinar yang batin, maka yakinlah tidak akan hilang benda batin. Maka karenanya agama datang yang bahwa baru bisa hilang najis dan baru bisa hilang hadas adalah dengan alat yang alat itu ada dua. Mulalah istilah dalam pelajaran air yang bisa menyuci dan air bisa menghilangkan najis. Istilah air suci menyucikan. Artinya apa? Air suci menghilangkan menyucikan, menghilangkan najis dalam air mana. Tetapi hanjit darah dengan iau karena iau suci. Iau suci nyangi pegadah air mana? Najis hana gadah. Tapi pakai iamon suci dalam iamon na mutahhirun. Inilah dalam istilah kitab air yang bisa suci menyucikan, ma'un tahirun mutahhirun. Suci dirinya, hilang benda dan menyucikan lainnya, bendanya di dalam adalah gadah najis. Karena demikian kita selalu tidak akan lepas, adakala berlumur dengan najis dan adakala berlumur dengan hadas. Najis dan hadas itu dua-duanya amrun maknawiyun. Hadas nyana badubuh hurung hana meri kuta. Lagi najis nyana badubuh hurung hana meri kuta. Sama dengan menggunakan ia yang ianya hana sip syarat. Hanai dalam jih menyucikan, paling-paling gadah adalah benda. Sedangkan hadas dan najis belum hilang. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila ilmu yang menyangkut dengan sinar hati enggak ada, iaitu ilmu agama, yakinilah kita punya alat mata satu yang bisa bersih adalah zahir, lagi gelih kedai urungnya hana depa hukum. Urung yang ke Islam gelih lepas hana bagi mereka. Tetapi itu adalah gelih dalam pandangan mata, namun dalam pandangan hukum tidak bersih. Kenapa? Karena hadas enggak hilang dan najis belum hilang. Hal inilah yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan didikan kepada segenap lapisan insan, anak yang masih kecil supaya mengenal itu air mana dan mengenal pula di dalamnya ada najis. Supaya mengenal yang bawah itu adalah bangkai dan mengenal di dalamnya itu adalah hukum haram. Dan dapat mengenal di dalamnya itu ada keuntungan tapi di dalamnya itu juga ada haram. Bagaimana? Belau 10, belau 12, 2,000 lebah. Utang 10, lakai bayar 12, 2,000 lebah. Menyongendih dengan mata oleh pakri, sama-sama lebah 2,000. Pangkai 10 ribu, pulau 12 ribu, lebah 2 ribu, sama dengan 20%. Utang 10 ribu, peng, lakai pulang 12 ribu, lebah 2 ribu, sama dengan 20% juga keuntungan. Di mana perbedaan? Tidak ada perbedaan. Apalagi dalam bahasa Al-Quran di awal ayat, innamal bay'u mislu riba, sama-sama. Jual untuk mendapat keuntungan, putang peng merupakan keuntungan. Tetapi bagaimana melihat dengan mata hati? Halallahul bai'a wa harrama riba. 2 riba mudah mengelabah bak pulau barang dia tak belau hala. 2 riba mudah mengelabah dia tak pulang 10, kira cak pulang 12 hari. Ngan pede ngan mata hati. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kenapa kita anggap sama-sama itu mencari keuntungan? Iya, karena tinjauan dan pandangan dengan mata kepala. Apabila sudah ada mata kepala untuk melihat itu benda, dan apabila sudah ada mata hati melihat itu hukum yang ada pada benda. Inilah di antara hikmah Allah menurunkan agama dan diwajibkan belajar kepada segenap lapisan hambanya yang kamu kalap untuk mengenal mana benda dan apa yang ada di dalam benda. Sama dengan adalah mana kambing dan puatranya na dalam untung kambing. Ubina lemur dan puatra lebah dalam lemur sabuh kerbun. Maka melihat keuntungan dan keuntungan fala kerbun itu dengan mata hati dan melihat sabuh kambing itu dengan mata ulai. Apabila dengan mata ulai tanggap, maka sama dengan nilai satu kambing. Tapi melihat dengan mata hati, berapa dapat keuntungan, itu adalah dilihat dengan mata hati ke dengan mata ulai. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang dititip dua macam oleh Allah Ta'ala, mudahlah kita gunakan rumah yang bantabah rumah, urang hana mata niku. Limang di rumah, balimang hana mata niku. Tentu yakin yang bawa bersih rumah itu berserakan pasti ada. Kan hana glih dan ke hana get, tapi hana dehu depat teh kakuta depat teh karu.
Ban limang ban enam da sabah rumah mutirau hana mata ate. Hana yaminan yang bawa ban sabah rumah akai tamang najis ban sabah rumah akai tamang hariam. Maka karenanya kita harus bersih sebagai muslim, lahir pandangan bekna kuta, dan yang kedua adalah batin beklih bekna najis dan bekna hadas. Demikian mudah-mudahan menjadi iktibar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabil karim Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.